Usahakan untuk pisangnya jangan sampai jelek seperti ini, apalagi sudah sampai tinggal kulitnya, mending diganti daripada bermasalah pada burung terucuannya kalian. Tidak gesit, tidak lincah, dan sulit untuk berbunyi lagi. Nah, ini burung terucuk yang kalian lihat di belakang saya setengah bulan yang lalu. Beli dari juragan yang pertama, dari orang yang pertama, dari majikan pertama. Tidak bunyi, nabrak sangkar, sedikit gesit. Sekarang sudah nyampe setengah bulan, sudah lumayan. Meskipun masih loncat-loncat, tapi sudah mulai berbunyi. Bahkan kadang-kadang kalau pagi itu ngerol. Nah itu. Nah, seperti apa caranya? Saya akan bagikan ke teman-teman agar teman-teman yang di rumah juga mempunyai terucuk, cepat bunyi dan tidak terlalu gesit ketika dideketin tangan, tidak nabrak sangkar. Yang pertama, teman-teman jangan berpikir penggacoran dulu, apalagi sampai jinak total. Itu buang jauh-jauh dulu dari pikiran teman-teman, karena yang harus dilakukan step by step atau tahap demi tahap teman-teman. Yang dari awalnya dari majikan pertama sangat gesit, sekiranya itu tidak terlalu gesit. Terus mulai ngerol, mulai ngeropel ataupun mulai gacor sedikit-sedikit. Apalagi kalau sudah lebih setengah bulan, 1 bulan, 2 bulan, baru langsung penggacoran, apalagi sampai ngerol panjang, itu ada tahapnya teman-teman. Ini yang sangat penting soalnya, yaitu masalah menu pakan hariannya, karena banyak teman-teman salah dalam memberikan pakan pada burung kalian. Kalau saya pribadi untuk fur gak pernah ganti-ganti, saya pakai ini teman-teman. Nah ini yang warna kuning, kalau di sini harganya 5.000 dan ini aroma pisang. Yang mana terucuk di habitat aslinya herbivora atau pemakan sayur, buah, dan sebagainya. Karena kebanyakan kasus yang saya terima, setelah beli sampai rumah malah burungnya tambah parah dan sulit sekali untuk berkicau. Dan selanjutnya yaitu pengembunan teman-teman. Seminggu cukup 3 kali lah. Sekitar jam 4 waktu sholat subuh. Cantolkan depan rumah, samping rumah, ataupun belakang rumah. Proses pengembunan ini berlaku untuk semua kondisi burung, baik yang sudah gacor atau lagi birahi. Bahkan burung yang masih diajari berkicau, contohnya seperti ini pun harus diembun atau dilakukan pengembunan pagi hari agar burung tersebut merasa terpancing secara alami seperti di habitat aslinya teman-teman. Apalagi terucuknya lagi over birahi, nah ini yang wajib diembun, harus terus menerus, harus continue dan bisa di stop saat birahinya sudah mulai stabil teman-teman. Kalau di alam liar, terucuk ini pagi-pagi sudah rame. Sebelum kalian aktivitas, bekerja atau sekolah, terucuk di habitat aslinya sudah bangun pagi dan aktif berbunyi. Makanya proses pengembunan ini bagian dari cara agar terucuk yang dipelihara cepat bunyi dan gacor. Dan pada saat di waktu yang sama, yaitu langsung dijemur pada saat itu juga. Dan penjemuran ini juga bagus untuk melatih suara atau ngeropel yang volumenya pelan agar lebih nyaring dan keras teman-teman. Namun perlu teman-teman ketahui dulu, saat mau dijemur, pastikan air minum dalam kondisi full atau penuh. Karena terucuk hampir sama kayak cucak hijau, dimana kalau lagi ada air pasti mandi sendiri. Jadi air selain dibuat untuk minum, bisa juga untuk mandi alami atau mandi sendiri si burung terucuk tersebut teman-teman. Dan kembali lagi ke pakan teman-teman. Kalau pakan yang utama jangan sampai telat, yaitu pisang. Kalau nggak ada bisa kates atau di sini bisa nyebut pepaya. Yang penting buah yang seperti di alam liar, bisa juga sawo kalau ada. Kalau saya pribadi teman-teman, mending telat fur daripada telat buahnya, kayak pisang atau pepaya tersebut. Karena di alam liar pun terucuk ini makannya ya buah-buah itu. Tapi kalau saya pribadi pelihara beberapa terucuk, gak pernah dikasih IF, extra fooding, baik itu jangkrik, kerutu, ataupun ulat Hongkong. Dari yang gak bunyi sampai gacor pun gak pernah saya kasih IF. Tapi kalau teman-teman terpaksa memang mau dikasih jangkrik, berikan sesuai kemampuannya. Jangan samakan dengan cendet atau burung murai, karena terucuk bukan burung predator teman-teman. Kemampuan terucuk hanya 1-2 ekor saja sudah sangat cukup. Kalau berlebihan gak baik juga sama kondisi burungnya, karena pada dasarnya terucuk bukan karnivora, tapi hewan herbivora teman-teman.
Yang terakhir yaitu pemasteran. Masalah pemasteran teman-teman, namanya juga burung, mau digacorkan yang jelas tidak terlepas dari pemasteran, dipancing supaya terucuk emosinya terpancing agar nyaut dan mau berkicau. Pemasteran kalau bisa di saat malam saja ya teman-teman, saat sudah burung posisinya ada di dalam rumah dan lampu sudah banyak yang mati. Nah teman-teman bisa tuh dimasterin dengan suara pelan-pelan atau sayu-sayu. Yang penting burung ini kedengeran dengan MP3 ataupun HP yang teman-teman nyalakan tersebut. Kenapa saya merekomendasikan untuk malam saja untuk pemasteran? Karena paginya sudah banyak suara burung yang ada di sekitar rumah yang berbunyi. Apalagi ada tetangga yang juga punya terucuk gacor. Nah, itu pasti lebih masuk ketimbang dimasterin pakai HP atau MP3. Oh iya, ini sebelum penutupan, sebelum closing, saya baru ingat, terucuk ini opsional atau pilihan lah, terserah teman-teman. Saat dimasterin atau sudah di dalam rumah, mau ditongkos atau mau dikerodong itu sama saja, atau gak mau dikerodong itu sama saja teman-teman. Kalau memang sudah karakternya burungnya gacor, pasti akan tetap gacor meski tidak dikerodong 24 jam. Beda dengan cendet, kalau terbiasa diablak lama-lama akan manja dan getep, bahkan miyik. Jadi pelihara terucuk lebih simpel ketimbang pelihara burung predator. Mungkin cuma gini teman-teman settingan terucuk yang pengen dilatih agar cepat bunyi dan ngeropel. Yang awalnya gesit bisa sedikit anteng, tidak terlalu gesit. Jangan lupa banyak tebar kebaikan, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Sholat 5 waktu karena itu kewajiban untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.